Halo Momopa, balik lagi di Momo Info. Gua akan kasih kalian informasi seputar wisata, mulai dari sejarah lokasi wisata, rekomendasi wisata, tempat wisata, sampai ke info kuliner dari Sabang sampai Merauke. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung ikutin aja info yang akan gue sampaikan. Siapa yang tidak kenal Malioboro? Nama Malioboro amat sangat populer bagi para wisatawan yang berkunjung ke Jogja. Selain letaknya yang berada di jantung kota, Malioboro juga sangat terkenal dengan cerita sejarahnya. Tapi kalian tahu tidak nama Malioboro berasal dari mana ya? Ada dua pendapat Momopal dalam penamaan Malioboro. Teori yang pertama adalah bahwa nama Malioboro diambil dari gelar John Churchill sebagai Adipati Marlborough pertama yang pernah menduduki kota Jogja. Hindia Belanda mendirikan benteng yang bernama Benteng Marlborough. Karena sangat sulit dalam penyebutannya, akhirnya warga setempat menamakannya Malioboro. Sebenarnya bukannya tanpa dasar. Teori ini dilandasi catatan sejarah yang mengatakan bahwa Keraton Yogyakarta di zaman Pangeran Hamengkubuwono II pernah dirampok oleh pasukan Inggris yang dikenal sebagai Gegerspehi pada tahun 1812. Tapi teori yang satu ini langsung dibantah oleh sejarawan yang bernama Peter Carey. Katanya tidak mungkin jalanan yang digunakan sebagai jalanan utama Kesultanan penggunaannya menggunakan nama dari bahasa Inggris. Pendapat yang kedua ini datang dari Peter Carey yang menyebutkan bahwa nama Malioboro berasal dari kata Maliabara Momopal yang artinya dalam bahasa Sanskerta adalah Malia yang berarti karangan bunga dan bara adalah menyajikan. Kata ini ditemukan di dalam buku Ramayana asli loh. Selain itu, kata ini juga muncul dalam Ramayana versi Jawa dari abad ke-9 dan ke-10, yaitu dalam buku Adiparwa dan Wiratparwa. Selain dari buku Ramayana, kata Maliabara ditemukan juga dalam buku Partawijaya dari abad ke-14 dan dimunculkan kembali dalam Dharmasunya yang tertulis di Kartasura pada tahun 1714. Beberapa sejarawan lantas meyakini kata Maliabara menginspirasi Sultan Hamengkubuwono I yang dikenal sebagai perancang kota dan menamakan jantung kota bernama Malioboro. Klaim itu pun dikuatkan dengan adanya gagasan Maliabara sebelum perjanjian Giyanti pada 1755. Disebutkan bahwa telah berfungsinya Maliabara pada Marga Raja di Yogyakarta abad ke-19 dan 20 dalam upacara penyambutan kedatangan tamu-tamu pembesar Belanda dari Batavia Momopal. Di sepanjang Maliabara dipasang lengkung-lengkung papah kelapa berjanur kuning dan karangan bunga warna-warni. Sama seperti arti Maliabara dalam bahasa Sanskerta. Pada akhirnya, pendapat kedua inilah yang dinilai merupakan pendapat yang terkuat dan diyakini oleh banyak sejarawan sebagai asal-usul nama Malioboro. Malioboro juga ditata sebagai sumbu imajiner antara pantai selatan, Keraton Jogja, sampai Gunung Merapi. Bahasan lengkapnya langsung klik link di atas sebelah kanan ya. Ada podcast Momo Trip bareng tour guide asli Yogyakarta membahas terbentuknya sumbu imajiner kota Yogyakarta. Selanjutnya, Malioboro juga ramai pada era kolonial 1790 saat pemerintah Belanda membangun benteng Frederberg di ujung selatan Jalan Malioboro Momopal. Buat kalian yang ingin mencari spot berfoto di Malioboro, benteng ini bisa menjadi salah satu latar terbaik loh, karena bangunannya yang masih sangat asli. Nah, selain membangun benteng ini, Belanda juga membangun Dutch Club pada 1822, The Dutch Governor Residence pada tahun 1830, kantor pos dan Java Bank tidak lama setelahnya, dan yang sudah kita tahu, di perempatan inilah yang menjadi titik 0 km kota Jogja. Dan pada tahun 1877, karena pesatnya perdagangan antara Belanda dan Tionghoa, Jalan Malioboro dibagi menjadi dua dengan didirikannya tempat pemberhentian kereta Momopal, atau yang biasa kita kenal sebagai Stasiun Tugu Yogya. Malioboro ini juga memiliki peran penting terhadap kemerdekaan Indonesia juga loh Momopal. Di selatan kota Jogja, terjadi pertempuran sengit antara pejuang tanah air melawan kolonial Belanda yang pada saat itu menduduki kota Jogja. Peristiwa ini bermula dari pendudukan Belanda terhadap kota Jogja yang saat itu statusnya sebagai ibu kota Indonesia. Yang pada akhirnya ibu kota dipindahkan ke Jakarta karena keadaan kota Jogja yang tidak kondusif.
termasuk klaim propaganda Belanda ke dunia internasional bahwa RI sudah hancur dan tentara Indonesia sudah tidak ada. Pada saat kejadian itu, sebagai Raja Keraton Ngayogya Hadiningrat, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengirimkan surat kepada Panglima Besar TNI, yaitu Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar dapat dilakukan serangan. Permintaan itu disetujui oleh Jenderal Sudirman dan meminta Sri Sultan Hamengkubuwono untuk berkoordinasi dengan Komandan Brigade 10 yang pada waktu itu dijabat oleh Letkol Soeharto. Indonesia akhirnya menurunkan pasukan, di antaranya terdiri dari TNI dan rakyat, yang akhirnya menyelinap ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana serangan balik terhadap agresi yang dilakukan oleh Belanda. Setelah perencanaan yang matang, tepat jam 6 pagi pada tanggal 1 Maret 1949, sirene kota dibunyikan, yang menandakan para prajurit untuk melakukan serangan. Dalam penyerangan ini, Letkol Soeharto memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke Malioboro. Sementara untuk sektor timur dipimpin oleh Vence Sumual, sektor selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono, dan sektor utara oleh Mayor Kusno. Nama Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki juga masuk dalam penyerangan dengan memimpin sektor kota Momopal. Serangan ini pun akhirnya berhasil dan memukul mundur para tentara Belanda yang ada di Jogja pada waktu itu. Bukan tanpa alasan, serangan ini juga bertujuan untuk membuktikan ke dunia internasional bahwa TNI masih ada. Meski pada saat itu kota Jogja bisa dikuasai selama 6 jam oleh tentara Indonesia. Dan sampai saat ini, Malioboro terus berkembang dengan tetap mempertahankan konsep aslinya, yaitu sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat kota Jogja. Komplek pemerintahan kota Jogja juga terdapat di Jalan Malioboro loh Momopal. Mulai dari kantor gubernur, gedung DPRD, Pasar Induk Bringharjo, hingga Istana Presiden Gedung Agung. Wisatawan yang berkunjung ke Jalan Malioboro pasti akan menemui banyak pedagang kecil, mulai dari penjual baju hingga pedagang makanan kaki lima. Pemerintah Kota Jogja terus melakukan perbaikan untuk menata Malioboro menjadi kawasan yang nyaman untuk disinggahi. Pada tahun 2016, pemerintah Jogja berhasil mensterilkan tempat parkir kendaraan bermotor. Baru-baru ini juga, tepatnya pada tanggal 31 Januari 2022 lalu, pemerintah Kota Jogja juga sudah memindahkan 1.800 pedagang pakaian hingga pedagang lesehan ke teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2, di mana gedung bioskop Indra yang direnovasi dan menjadi teras Malioboro 1, dan teras Malioboro 2 menggunakan gedung Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Momopal. Nah, itu dia ulasan singkat seputar Malioboro, Momopal. Dari mulai asal-usul penamaan Malioboro, sejarah singkat tentang peperangan yang terjadi di Jalan Malioboro, hingga perkembangannya sampai saat ini. Dan info yang udah gue sampein di atas, menurut kalian gimana Momopal? Malioboro menjadi semakin menarik atau mulai kehilangan ciri khasnya? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya agar kita semakin semangat mengulas info-info seputar tempat wisata yang bisa menjadi referensi liburan buat kalian. Sekian Momo Info kali ini. See you on next video. Bye!